Ini kemarin ya, bab ridho udah naik level. Bab syukur tuh bab setelah ke bab keempat, makanya jauh di atas. Nah, di sini. Bismillah, kita akan bahas bab syukur. Saya ulang lagi, syukur adalah skill kemampuan yang harus dilatih. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita pandai bersyukur, enggak, karena memang harus latihan tiap hari, tiap saat harus dilatih hati kita. Syukur itu ada di perasaan, bahasanya gampangnya. Makanya ada orang karena sering dilatih, makanya dia pandai. Kenapa pandai? Karena sering dilatih, gitu kan? Kenapa mudah bersyukur? Karena sering dilatih. Akhirnya mudah syukurannya, ya. Nah, di sini dalil yang kita udah sering familiar, yang sering kita dengar dari kajian-kajian. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum innakum lasyadid, ya. Barang siapa bersyukur Allah tambah nikmat, yang kufur azab pedih. Syukur Allah tambah. Kufur bukan minus, bahkan azab levelnya. Syukur tambah, kufur itu bukan minus, tapi diazab, lebih mengerikan. Saya main analogika, Mbak. Saya minta tanya jawab. Saya main analogika. Misal, di sini ada bos lah gampangnya. Bos ini bilang ke karyawannya, barang siapa yang ngomong terima kasih satu kalimat, terima kasih, akan saya kasih hadiah 100.000. Ucapan terima kasih satu kali akan dihadiahi 100.000. Kira-kira karyawan ini akan berapa banyak bilang ke bosnya terima kasih? Lebih banyak. Lebih banyak, atau yang tepatnya sebanyak-banyaknya, ya? Sepakat nggak? Suami Mbak dah misalkan, kalau ngomong terima kasih sekali, kasih 100.000. Kira-kira ngomong sebanyak-banyaknya nggak? Pasti dong, nggak mungkin sekali lah ya mas. Karena sebanyak-banyaknya, pasti kan? Masuk logikanya nggak? Saya memberikan analogikan yang dalil yang ini sebenarnya, yang syakartum itu. Kenapa Allah yang bilang, barang siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. Kita jarang bersyukur. Kenapa kalau ada manusia bilang terima kasih sekali dikasih hadiah 100.000 mau berulang-ulang, tapi Allah yang bilang kenapa jarang? Nah ini namanya betul iman. Iman tuh percaya. Percaya nggak? Allah bilang kayak gini, la in syakartum gitu. Kita percaya nggak? Masalahnya itu. Iman tuh kan percaya. Bukan nggak ada imannya, kurang imannya mungkin. Bahasa kasarnya gitu. Maksud ya? Kita lihat level. Masuk ini intinya di sini. Ada soal, contoh. Di manusia tuh gampangnya ada 3 kondisi hati. Ada hati yang bersyukur, ada hati yang biasa aja, ada hati yang marah-marah. Gampangnya kayak gitu. Contoh soal. Misal, soalnya suami kerja. Misal ya. Teteh melihat suami kerja berangkat pagi hari Senin, ada rasa syukur di hatinya. Jadi melepas meninggalkan suami bekerja tuh, alhamdulillah ada rasa syukur. Kenapa alhamdulillah? Suami saya sehat, suami saya masih bekerja. Kenapa? Karena ada orang yang nggak punya suami. Ada orang yang suaminya nggak bekerja, pengangguran, yang masih cari kerja. Jadi dia melihat suaminya kerja itu senang, syukur, alhamdulillah. Ada yang B hatinya, biasa aja. Ustadz biasa aja, emang suami saya dari Senin sampai Jumat kerja. Jadi suami saya berangkat, iya berangkat aja, biasa aja. Saya nggak ada rasa senang atau bahagia, biasa aja. Itu yang B. Ada yang C marah-marah. Kalau suaminya kerja tuh, Ustaz suami saya kerja mulu, lembur mulu, gak ada waktu buat saya, kerja mulu. Melihat suaminya kerja itu marah malah sikapnya. Oke, kita ganti soalnya deh. Minum air putih, ya. Ada orang minum air putih aja syukur. Bismillah, alhamdulillah. Dia bisa bismillah, dia bisa ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah tenggorokan saya nggak sakit. Coba kalau tenggorokan sakit, pernah kan ada kondisi orang nelen ludah aja sakit? Ya, tenggorokan kita alhamdulillah nggak batuk. Ada orang kemarin bulan apa saya lupa, pasien saya, dia kalau minum pakai selang, bolong di sini, dioperasi di sininya. Tahu gangguan apa sih, lupa ya, ginjal atau apalah pokoknya. Makanya dia nggak bisa lewat tenggorokan, selang. Kita pernah nggak bersyukur itu? Minum tiap hari. Ada yang biasa aja kan? Minum air putih. Ya, Ustadz tiap hari guys, saya minum air putih, air galon tiap hari. Biasa aja. Nggak ada rasa syukur. Biasa, minum aja. Bismillah, ya kadang-kadang. Alhamdulillah tahu. Ada yang cek, marah-marah bu. Kata suami, kenapa sih ini air putih? Coba kopi kek. Air es kek. Jadi dia air putih itu bukan disyukuri, dimarahin.
Maksud nggak? Oke? Jadi sudut pandang kita tuh syukur biasa aja atau kufur. Banyak kan? Saya pernah suatu ketika ngedidik keluarga saya. Habis dari pasar, saya pulang ke rumah, saya bilang ke istri, alhamdulillah udah punya rumah. Mungkin orang lain ada yang ngontrak. Alhamdulillah punya motor. Mungkin ada orang lain yang belum punya motor pun belum punya, masih nge-grab kemana-mana atau naik angkot. Alhamdulillah punya anak. Ada orang, pasien saya 17 tahun belum punya anak, gitu kan? Alhamdulillah rumah misalkan ini kantor ada AC-nya adem. Banyak mata kita kalau melihat kenikmatan yang kita syukurin. Kadang saya ngedidik anak saya pun gitu. Alhamdulillah kamu bisa sekolah. Ada orang yang nggak sekolah tuh dia ngamen atau apa. Alhamdulillah gitu kan. Suruh bersyukur. Gitu kan. Banyak yang bisa kita syukurin. Nih tangan kita 5-5-nya sempurna. Ada yang cacat? Enggak. Syukurin nggak atau biasa aja? Biasa. Tapi alhamdulillah ya Allah jantung saya normal. Coba kalau nggak normal ada pembengkakan. Alhamdulillah mata saya normal ya Allah. Coba kalau minus dan lainnya. Pernah syukurin atau biasa aja? Makanya Allah bilang di Al-Quran, kalau kalian menghitung-hitung nikmatmu, kalian tidak akan bisa, tidak mampu. Sampai level gitu bilangnya. Apakah kita sibuk dengan kesedihan kita? Akhirnya lupa. Makanya kufur, kafir, kafir itu tertutup. Nggak bisa ngelihat. Kufur, kafir, kafir. Tertutup. Nggak bisa ngelihat. Ini gedung saya Pak, segede gini Pak. Saya misalkan tutup pakai satu helai ini Bu, bisa nggak? Analogikanya nggak bisa kan? Kalau saya tutup mata saya, ketutup semua Pak. Maksud, saya khawatir kita tuh kufur, nggak pernah melihat yang ada. Sering melihat yang nggak ada. Yang disakitinya yang dilihat. Padahal kebaikannya banyak, tapi nggak kelihatan. Itu namanya kufur. Kenapa perempuan masuk neraka terlalu banyak? Karena mereka kufur kepada pasangannya. Gitu kan, seolah-olah salah, seolah-olah nggak pernah buat baik. Gitu kan. Maka belajarlah syukur ini. Melihat anak sehat, syukur gak? Coba kalau anak kita sakit, demam, repot, capek. Pernah nggak bersyukur anak kita sehat? Enggak, biasa aja tiap hari dia sehat. Ini lampu nih. Coba kalau mati lampu panas ini. Aliran kan ya kemarin coba. Itu kan kita biasa aja kalau lampu nyala. Nggak pernah bersyukur. Alhamdulillah gitu kan. AC normal, alhamdulillah lampu normal. Belajarlah melihat syukur hatinya, penuhi dengan rasa syukur. Biar sedih itu hilang. Makanya bahasa kasar saya kalau orang sedih, udah kufur gitu aja bahasa pahit saya. Sebanyak sedih kufur tuh orang. Kenapa? Dia buta dengan semua nikmat yang Allah berikan. Punya pasangan, punya anak, punya rumah, punya kaki, punya mata. Enggak, ini biasa aja anggap. Seolah-olah dia milik dia. Hello, bukan milik kita. Semuanya milik Allah. Allah kasih itu gratis. Napas gratis. Mata gratis. Sehat semua. Ini usus, kalau masalah dikit usus buntu, Pak. Iya kan? Makanya dikasih susah tidur aja kita udah seksiksa. Kan? Tapi kalau kita tidur nyenyak, apakah bangun tidur baca doa? Gitu kan? Bersyukur? Nah itu. Itu PR. Makanya sehari-hari kita, mata kita selalu bersyukur. Bapak Ibu naik motor sini ya. Itu kan bisa sikapnya yang ini atau ini ya. Ada orang Pak nyampe tujuan, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sampai tujuan. Selamat. Gak ada kecelakaan dan lainnya. Bensinnya ada, motornya nggak mogok. Oke? Ada yang biasa aja kan? Datang, masuk, daftar. Oke? Ada yang marah-marah Pak. Macet Ustaz, tadi macet di jalan, mogok motor saya. Ada yang marah-marah. Itu hal-hal kayak gitu, makanya saya bilang dilatih lah. Belajar, hal kecil. Makasih ya udah nemenin, makasih udah nemenin terapi, makasih bersyukur, belajar Bu. Belajar. Gitu ya kan. Bapak gue terima kasih ke istri udah jagain anak, udah ngurusin rumah. Sayang, Masya Allah itu. Belajarlah ilmu syukur. Maka di sini, lihat. Tadi korelasinya dengan jangan ikutin alur orang lain, jangan ikutin statement orang lain. Ini di sini lihatin. Kebahagiaan, kesedihan yang bikin standar adalah diri kita sendiri. Oke? Bukan ditentukan oleh mulut orang lain kebahagiaan tuh. Jadi kalau bahagia Bu, tolong direndahkan Bu standarnya, jangan ditinggiin. Contoh, ada orang Pak, dia itu standar bahagia makannya sederhana. Dia mah sama lauk, tempe, sambal asin udah mantep.
Ada orang nggak, Bu? Saya mah kalau bahagia makan di puncak, Ustaz, di hotel, baru saya bahagia. Ketinggian standar bahagianya. Ada orang, Bu, dikasih suaminya uang 100.000, alhamdulillah, udah syukur. Enggak, Ustaz, kalau saya dikasih 1 juta atau 10 juta, Ustaz, baru saya bahagia. Sebenarnya yang bikin standar bahagia itu siapa sih? Saya tanya. Kita sendiri yang bikin standar kebahagiaan. Jadi nanti ada orang, dia susah bahagia, dia susah dibahagiakan. Maksudnya nih, susah bahagia itu dianya sendiri susah bahagia. Nanti ada orang lain yang mau membahagiakan, nggak bisa. Nah, itu double tuh, Bu. Susah bahagia dan susah dibahagiakan. Repot kan? Menderita hidup dia. Padahal orang lain melihat dia pengen seperti dia. Duh, enak ya si ibu itu, dia punya mobil, ada suaminya, anak-anak sehat, sekolah. Saya pengen kayak orang ibu itu. Dia nggak bisa menikmati hidupnya. Padahal orang lain pengen seperti dia. Tersiksa dia hidupnya. Jangan seperti itu. Saya belum ngomongin jin lah, gampang lah jin mah. Itu mah level keempat. Ini kita harus berubah cara sudut pandangnya. Jadi gampang sederhana bahagianya. Saya sering gitu ngelihat anak datang ke rumah anak sehat, alhamdulillah. Saya udah bahagia ngelihat anak sehat gitu. Gak usah anak apalah, sehat alhamdulillah. Istri nggak ngomel-ngomel, alhamdulillah. Senang saya, alhamdulillah ya Allah gitu. Makan ada, alhamdulillah. Belajar standar kebahagiaannya sederhana, gampang. Makanya dia bisa bahagia tiap saat, maksud gak? Simpel bahagia dia tuh. Ada orang yang tadi bahagianya tinggi, Pak, manyun banget, nanti ninggalin teh. Duh, auranya tuh negatif banget gitu kan. Ada ngomong yang jelek, yang nggak ada nanti ngomongnya tuh, yang minus aja. Nanti antum nemuin, setiap ngobrol pasti yang nggak ada, pasti keluh kesah, seolah-olah hidupnya nggak pernah bahagia. Kalau kita pakai ilmu ini, kita bisa bahagia tiap saat, tiap detik. Karena matanya selalu melihat yang ada. Alhamdulillah, Allah, nikmat Allah. Alhamdulillah nggak hujan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang satu laginya, sedih marah pun sebenarnya ini adalah kita yang bikin standarnya. Sekali lagi, kesedihan, kemarahan, ini yang bikin standar kita, bukan orang lain. Contoh, ada orang baperan. Masalah kecil aja sedih, masalah kecil aja marah, sumbu pendek, gampang marah, sumbu pendek, atau nggak ada sumbunya sama sekali. Gitu kan. Baru ngelihat status tetangganya, udah sedih, udah marah, padahal belum tentu status tetangganya ke dia. Ada yang gitu, udah Allah. Kalau di sini, tolong tinggiin kebalikannya. Jangan baperan. Saya mah digituin nggak apa-apa, Ustaz. Kalau saya digini ini, baru saya marah, baru saya sedih. Gini mah nggak apa-apa, saya mah. Nggak, saya nggak baperan. Standar saya marah saya, standar sedih saya tinggi. Siapa yang bikin standar ini? Bu, siapa yang bikin standar ini? Kita sendiri, sepakat. Bukan Ustadz, bukan kiai, bukan presiden. Siapa yang bikin? Kita sendiri. Bukan tetangga ibu yang bikin standar kebahagiaan ibu. Iya kan? Dapat ya korelasi ke tadi kan? Saya mau ngobatin itu penting. Penting sangat. Jadi sebenarnya ibu bisa bahagia tiap saat. Bu. Dan ibu bisa mentalnya kuat. Karena, ingat teori yang luar kendali? Ini masih korelasinya sebenarnya. Karena perasaan dalam kendali kita. Kita bisa bahagia, kita bisa sedih, tergantung kita dong. Maksud tak ilmunya? Masih ada korelasinya. Bapak bisa setiap saat bahagia, bisa setiap saat marah-marah. Tergantung kita, perasaan kita yang ngolah. Maka ada kalimat, kebahagiaan itu bukan di mulut orang lain. Nah, saya tegasin tuh. Kebahagiaan itu ada di kita sendiri. Kita mau udah kayak gini, udah alhamdulillah bahagia. Antum bilang tuh, saya ini bercandain berdua aja nih, pacaran nih. Bahagia dong harusnya. Anak-anak lagi sama mertua misalkan. Nikmati naik motor, pelukan bareng, alhamdulillah. Ayolah. Jangan dibikin yang aneh-aneh hidup teh gitu kan. Nikmatin. Gue bilang tadi, bisa jadi ada orang yang iri ke antum. Di posisi antum, alhamdulillah bapak itu udah kerja ya, posisinya gitu. Ada yang pengangguran, susah cari kerja. Nikmatilah hidup. Ya, dapat ya. Agar mudah bersyukur, belajarlah tidak merasa tidak memiliki inilah.
Merasa tidak memiliki. Kadang orang kalau udah merasa memiliki, susah syukurnya. Contoh, misal saya ada HP iPhone nih, Bapak belum punya, saya kasih, senang banget dong. Karena tadinya nggak punya, jadi punya. Tapi kalau udah lama punya iPhone, senangnya berkurang nggak? Karena udah merasa memiliki, Pak. Waktu pertama nikah gitu, senang banget ke istri gitu kan. Udah merasa memiliki, senangnya udah kurang. Ya, makanya kalau biar gampang syukur, merasa tidak memiliki. Berpikirnya gini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah dikasih begitu banyak nikmat, saya itu padahal banyak dosanya. Saya tuh nggak pantas dikasih banyak kayak gini, ya Allah, dikasih suami, kasih istri, kasih rizki begitu banyak, padahal engkau tahu aibku ya Allah, tahu keburukanku ya Allah, engkau banyak kasih nikmat ini. Malu saya. Nah itulah, jadi gampang rasa syukurnya. Malu, ibadah kayak pas-pasan. Gitu kan, Allah begitu kasih nikmat banyak. Alhamdulillah anak-anak saya sehat semua ya Allah. Ada tetangga anaknya kecelakaan, ada yang sakit, ada yang nggak mau sekolah. Alhamdulillah. Jadi penuh syukur, lupa dengan kesedihan dia. Karena sebenarnya kalau dihitung nikmat banyak dari ujung kaki sampai kepala itu bisa disyukurin. Coba kalau kaki antum cantengan, enak gak? Waduh, pernah cantengan kan? Gimana nggak enaknya kan? Kesenggol dikit hajar tuh orang. Tapi kita kaki baik-baik aja nggak pernah syukur, biasa aja levelnya. Pada Allah bilang dalam Al-Quran, ayolah, oke? Nih, kufur atas nikmat Allah, saya bilang jantung kita normal, Bu. Ada orang jantungnya tuh sempit, sumbatan jantung. Naik tangga sedikit, gampang capek. Mata kita normal, ya Allah. Ada kemarin ada kasus saya, pasien saya matanya lagi nggak normal, sakit dan lainnya. Paru-paru kita, alhamdulillah, ada nggak bengek. Pernahkah kita syukurin nikmat Allah ini semua? Kaki kita bisa melangkah, ada yang stroke, saraf kejepit. Belum pernah saraf kejepit sih ya? Kayak enak, Bu. Saraf kejepit gitu. Nauzubillah stroke. Gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Kita tiap hari bisa kemana-mana. Syukuri nggak nih kaki kita nih? Makanya ada nama sholat duha tuh untuk mensyukuri sendi-sendi. Bahasanya. Punya keluarga, ada yang lagi cerai. Gitu kan, antum alhamdulillah masih Allah kekokohkan keluarganya, syukurilah. Udah jangan terlalu sibuk dengan kesedihan. Sedih itu adalah pintu masuk setan. Sedih, marah, takut itu adalah pintu masuknya setan. Hati-hati. Oke? Sampai sini saya tanyakan dulu. Gak ada. Kita lanjut ke bab 3 ya. Saya udahan dulu ini videonya. Soalnya bab 3 udah ada di rekaman. 18.